Selamat datang kembali dengan saya, Ramen Santoso, di YouTube 3GS Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membicarakan bagaimana caranya kita melakukan loading model di 3GS. Di sini saya memiliki sebuah 3GS scene sederhana seperti ini. Saya akan memasang orbit controls dengan memasang sebuah kotak di tengah. Kita akan mencoba untuk melakukan loading model yang berasal dari luar 3GS. Dalam dokumentasi 3GS sendiri, kalau kita mencari loaders di sini, maka kita punya banyak sekali loaders yang tersedia sebenarnya. Jadi 3GS sendiri support banyak sekali tipe model 3 dimensi, tipe .mtl, .mbj, .pcd, .gltf. Tapi untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan loader untuk gltf loader. Saya juga akan menggunakan gltf ini dengan Blender, jadi kita bisa melihat bagaimana caranya untuk kita mengekspor model kita dari Blender sampai ke 3GS. Oke, di sini saya punya sebuah scene Blender sederhana yang kalau kita file new keluarnya seperti ini defaultnya. Saya akan hapus kotak defaultnya. Saya akan tambahkan sebuah mesh baru dengan tipe monkey. Di sini saya akan tambahkan materials dengan warna biru. Seperti itu. Dan saya akan ekspor kepala monyet ini ke dalam bentuk file gltf. Jadi Blender 2.8 ke atas, ketika kita ekspor, dia bisa dalam beberapa banyak bentuk yang sebenarnya bisa diekspor ke 3GS langsung, tapi yang paling mudah adalah gltf. File gltf ini bisa menyangkut di dalamnya tekstur, juga animation, jadi Anda bisa dengan satu file sudah mencakup semuanya. Jadi misalkan kita ekspor, pastikan Anda pilih gltf. Di sini ada gltf binary, ada embedded sama separate. Kita akan menggunakan file gltf embedded yang sudah mencakup di dalamnya tekstur dan lain-lain informasi di dalamnya semua dalam satu file. Kita akan sampai here, include selected object. Oke. Di sini kita bisa pilih apa kita mau menyertakan kamera kita atau tidak. Kita bisa menyertakan juga misalkan normalsnya, UV-nya di dalam sini, animation-nya juga ya. Nah, kita akan kasih nama di sini monkey. Kita akan ekspor. Dan di sini saya pindahkan file gltf saya ke dalam folder 3GS saya di dalam sebuah subfoldernya model. Jadi dalam model ada monkey.gltf dan isinya Anda bisa lihat seperti ini. Jadi sebenarnya kalau Anda bikin sebuah file 3 dimensi dan Anda ekspor ke dalam bentuk gltf, dia akan punya seperti ini. Dan kita mau load ke dalam 3GS kita, maka kita harus tambahkan di sini dalam script saya. Saya akan tambahkan script baru, yaitu node modules 3 examples GS loaders. Jadi di sini Anda bisa lihat di dalam 3GS sendiri sudah tersedia banyak sekali file type loader. Di sini Anda bisa load FBX, Anda bisa load di sini Collada dan lain-lain. Tapi di sini karena kita menggunakan gltf, maka kita pakai gltf loaders. Oke, di sini yang saya lakukan adalah saya mau hilangkan dulu mesh saya. Jadi si kotaknya akan saya hilangkan seperti itu, sehingga kita punya sebuah layar kosong hanya dengan sebuah plane. Kita akan tambahkan di sini sebuah loader adalah new 3.gltf loader. Seperti itu, kita load. Ini format filenya, kita model /monkey.gltf. Kemudian di sini sebenarnya ada 3 buah event listener. Di sini event listener yang pertama adalah kalau misalkan sudah berhasil. Yang kita lakukan di sini adalah console.log saja dulu, kita pengen lihat hasil daripada loading kita berhasil atau tidak. Kita akan coba. Kita akan tampilkan konsol.
Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa di sini sudah berhasil kita meload monkey head kita ini ke dalam 3GS di sini. Ini adalah isi daripada file GLTF-nya, ada animations, ada asset, ada kamera, tapi objek kita sendiri adanya di dalam scene. Jadi di sini ini ada children, nanti children itu ada Suzanne, ini adalah monkey head kita. Nah, di sini yang kita perlu lakukan adalah kita perlu menambahkan ke dalam scene kita adalah result.scene.children. Nah, di sini kita bisa tambahkan dia ada monkey head kita. Nah, kenapa scene.children ke 0? Karena di dalam sebuah hasil loading GLTF, kita akan punya sebuah scene GLTF. Nanti di dalam scene GLTF akan punya semua mesh yang ada di dalam scene GLTF tersebut. Di sini karena kita punya mesh kita hanya satu, yaitu si kepala monyetnya ada di indeks ke 0, maka kita panggil result.scene ke children ke 0, yaitu si kepala monyetnya. Kita juga bisa simpan ke dalam misalkan sebuah variabel, kita taruh di luar misalkan left monkey sama dengan result, left monkey. Di sini monkey adalah result.scene ke children ke 0. Lalu kita tambahkan monkey. Keuntungan dari ini adalah kalau misalkan kita cek di dalam update kita, bisa cek if monkey, maka monkey titik rotation titik y sama dengan 0,01. Kita bisa lihat bahwa dia berputar sembunyi 0,01. Jadi hasil daripada scene.children itu adalah sebuah mesh atau objek 3 dimensi yang bisa kita gunakan seperti objek 3 dimensi kita pada standarnya. Oke, kita akan komentar ini. Nah, sekarang saya akan coba mengekspor kepala monyet yang sama tapi dengan menggunakan material UV. Ini kepala monyet yang sama, kita akan tambahkan sebuah tekstur di sini, image tekstur. Ya, kita akan open sebuah file baru. Di sini saya akan tambahkan 3GS tutorial seperti itu. Ya, ini adalah hasilnya setelah ditekstur. Saya akan ubah sedikit teksturnya, Anda bisa ubah di UV editing. Di sini bisa lihat, Anda bisa pindahkan misalkan bagian matanya saja. Saya pengen matanya merah, jadi saya pengen pindahkan matanya ini. Saya scale, saya perkecil. Oh ya, di sini jangan sampai kena yang lain. Saya scale. Jadi di sini prinsipnya sama dengan UV yang kita buat kemarin ketika kita buat box. Tapi perbedaannya di sini UV-nya ini bisa kita ubah menggunakan GUI. Jadi UV-nya ini sudah bentuknya sudah bisa kita pindahkan dalam bentuk GUI. Ini adalah mesh, ini face yang menyatakan mata daripada si monyetnya. Jadi saya pindahkan, saya perkecil dan saya pindahkan kedua-duanya ke dalam yang merah ini. Sehingga kalau kita perhatikan hasil daripada mesh saya adalah matanya merah dua-duanya. Seperti ini. Saya akan ekspor kepala monyet ini. Sekali lagi, kita ekspor ke GLTF juga. Kali ini kita kasih nama monkey with texture. Monkey with texture ini kita pastikan dia sudah UV-nya ikut dan materialnya juga ikut terekspor. Kita ekspor. Nah, di sini saya tambahkan di dalam Visual Studio saya monkey with texture GLTF-nya saya drag drop ke sini, saya pindahkan ke sini. Lalu sekarang kita ganti model monkey kita dengan monkey with texture. Kita ganti monkey with texture .gltf dan kita bisa lihat hasilnya sudah langsung sebuah model yang bertekstur. Karena kita sudah memasang shadow mapping di sini, maka kita bisa tambahkan monkey dan cast shadow
walkthrough. Jadi kita bisa lihat dia sekarang mengeluarkan bayangan. Oke. Kita juga bisa mengekspor animasi di dalam model sekaligus dengan modelnya menggunakan Blender. Jadi di sini saya mau memasang sebuah animasi di dalam Blender. Saya akan pindah ke animation, ya. Lalu saya akan buat sebuah animasi sederhana. Di sini saya akan pilih auto keying, sehingga kalau misalkan kita mengubah sedikit seperti itu, dia akan langsung otomatis membuat sebuah action. Di sini namanya Suzanne action. Kita akan bikin di 20, kita akan buat supaya animasi kita ini naik ke atas. Seperti itu, saya akan buat dia di 40 ke bawah, seperti itu. Dan saya akan copy yang di sini ke 60, seperti itu. Jadi kita punya animasi yang jalannya seperti itu. Nah, kita akan buat juga frame-nya seperti itu. Jadi kita tidak akan terlalu banyak di animasi Blender. Saya akan menunjukkan saja bahwa kita bisa buat animasi di Blender dan kita bisa mengekspor itu ke 3GS. Di sini kita bisa lihat di Action Editor kita punya namanya Suzanne Action di sini. Saya save juga. Saya akan buat sebuah action baru. New action, Suzanne Action 1. Saya akan pindah ke Dope Sheet. Di sini saya akan buat Suzanne Action 1 ini saya hapus. Di sini saya akan hapus si keyframe-nya. Maka di 20 kali ini saya akan pindah ke kiri, pindah ke kanan. Dan saya akan copy yang di awal, frame yang pertama yang di awal, sehingga kita gerakan seperti itu. Sekarang saya punya dua buah gerakan, saya akan pindah ke Action Editor lagi, saya save. Di sini saya lihat ada dua gerakan, ada Suzanne Action dan Suzanne Action 001. Kita ubah namanya, satu sebagai nodding, satu lagi sebagai shaking. Jadi di sini ada nodding, ada shaking. Jadi kita punya sebuah model yang punya dua buah animasi, yaitu nodding dan shaking. Saya akan ekspor model ini sekali lagi di layout. Saya akan ekspor dia, file, export, GLTF. Kali ini pastikan di animation, kita ada animationnya, kita sudah ekspor. Kita akan bilang monkey with animation. Setelah itu, kita pindahkan ke Visual Studio. Nah, di sini saya sudah mengekspor atau memindahkan monkey with animation ke dalam Visual Studio. Kita akan panggil dia monkey with animation. Oh, sebelum itu kalau misalkan kita di sini console log, di sebelah sini kita console log. Dari result, kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah ada objek animation sebenarnya, tapi dengan lengthnya 0. Jadi aslinya kalau kita loading animation, loading sebuah mesh tanpa animation, dia akan punya animationnya 0. Sekarang saya akan ganti monkey with animation. Kita akan lihat lagi. Sekarang resultnya punya animation yang punya dua buah animasi di sini, yaitu nodding dan ada juga shaking. Jadi ada dua animasi, ada 0 dan 1. Animation pertama itu nodding, animation yang kedua itu shaking. Maka kita bisa simpan di sini lab animations atau ya animation adalah result dot animation seperti itu.
animations. Nah, bagaimana cara kita menjalankan ini? Untuk menjalankannya, kita perlu sebuah yang namanya animation mixer. Oke, pertama kita buat dulu sebuah mixer. Mixer ini akan menentukan nanti jalan animasi seperti apa. Kita akan atur mixer adalah sama dengan new tree.animation mixer. Di sini kita akan masukkan result.scene. Seperti itu. Kita juga akan buat sebuah action. Di sini adalah sebuah mixer.clip action. Di sini kita akan memaparkan animation kita yang pertama. Animation kan. Nah, lalu kita bisa buat action.play. Kita akan coba jalankan. Kita pasang di sini. Kita akan cek if mixernya ada, bersedia, maka mixer.update. Nah, mixer update ini akan memerlukan sebuah variabel baru, yaitu sebuah clock di sini. Seperti yang kemarin kita bikin di controls, kita perlu sebuah new tree.clock. Itu. Maka di sini kita bisa panggil clock.getDelta. Maka kita akan punya hasil seperti ini. Dia akan berjalan menggunakan animasi kita yang pertama, yaitu animasi yang loading. Nah, kalau kita ganti sekarang animation dengan animation 1, maka kita akan punya animation yang kedua. Seperti itu. Jadi di sini kita sudah mencoba untuk mengimport dari Blender sebuah model dengan material dan juga dengan animasi yang bisa lebih dari satu, dan kita juga bisa mengubah animasinya menggunakan clip action. Jadi di sini clip action ini bisa kita pasang dan kita bisa ganti real time. Oke, mari kita akan mencoba untuk menambahkan sebuah animation perubahan dalam real time. Kita buat sebuah animation index sebagai 0. Saya akan tambahkan sebuah event listener, tipe mouse down. Seperti itu. Saya akan punya sebuah next action. Oke, saya akan cek if index sama dengan 0, maka index sama dengan 1. Else, kalau indeksnya sama dengan 0, maka indeksnya sama dengan 0. Seperti itu. Saya akan buat next action adalah mixer.clip action dalam kurung animation ke index. Saya akan pasang action kita saat ini adalah action titik cross fade to next action. Lalu kita akan pindahkan dia action titik play seperti itu. Mari kita coba. Nah, sekarang kita punya sebuah animation yang akan berubah setiap kali saya klik. Kalau kita tambahkan sebuah parameter duration dan warp sebagai true, dan kita tambahkan action .enable sama dengan true, maka kita akan punya sebuah animasi yang seperti ini. Oke, sekarang kita punya sebuah model yang kalau kita klik, dia akan berpindah animasinya. Tapi berpindahnya ini tidak langsung pindah, tapi ada kayak semacam warping. Oke, terakhir yang mesti kita lihat di sini adalah ketika kita loading file, sini kan kita punya sebuah function seperti itu. Sebenarnya ada dua macam parameter lagi di sini yang bisa kita pakai, oke, yaitu ada dua macam action listener lagi yang bisa kita gunakan. Yang kedua di sini adalah action listener yang digunakan untuk menentukan kalau misalnya kita pengen ada proses loading daripada model. Kadang-kadang kita dalam satu scene GLTF terdiri dari banyak mesh sehingga bisa cukup lama untuk loading, maka di sini kita bisa pasang sebuah event listener untuk menentukan atau mengetahui apakah loadingnya sudah berapa persen atau sudah berapa persen. Atau kita pengen menambahkan loading bar atau selanjutnya ada di sini.
Dan di yang ketiga ini adalah kalau terjadi error. Kalau kita pengen memasang sebuah event listener ketika error loading sebuah model, kita bisa bikin sebuah event listener seperti ini. Nah, di sini kita bisa pasang kalau terjadi error, kita bisa lakukan pasang error loading model seperti ini. Jadi gltfloader.load punya 3 event listener kalau berhasil, event listener kalau gagal, dan event listener selama dia loading. Seperti itu. Sekian tutorial untuk model loading menggunakan Blender dan 3GS. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.